Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dikatakan bahwa seperti anggur, wanita cantik menjadi semakin cantik seiring waktu. King Sui mencium Bei Huang Fan dan memeluk pinggangnya yang ramping. Dengan tangannya yang lain, itu naik ke puncak ilahi dan meraba-raba dengan lembut, menampilkan tangannya yang lincah dan menyegel jiwa. Perangan yang tertahan dan suara terengah-engah berputar di sekitar telinga King Sui, memprovokasi indera pendengaran dan sentuhannya. Segera, Bei Huang Fan naik ke atas. Goyangan yang mempesona terasa seperti goyangan ombak. King Sui mengulurkan tangannya dan memeluk Shen Huang, membiarkannya berbaring di tubuhnya. Dalam posisi itu, puncaknya terlihat lebih megah. Tunas yang lembut memancarkan godaan yang fatal. Dengan rakus, dia mencicipinya, mengisi mulutnya dengan aroma alami wanita. Suara merdu berlanjut hingga tengah malam saat kedua wanita itu roboh dalam pelukan King Sui. Ini adalah saat yang paling dinikmati King Sui, ketika dia bisa diam-diam memperhatikan dua wanita seperti Dewi. Sebelumnya, dia tidak pernah bermimpi akan ada hari seperti ini. Untuk memiliki istri seperti ini, apalagi yang bisa dia minta. Inilah mengapa dia merasa ini adalah pencapaiannya yang paling membanggakan. Hari itu adalah tentang istirahat. Setelah mereka mengistirahatkan mata sejenak, para wanita di pelukannya bangun dan King Sui, yang telah memulihkan kekuatannya setelah tidur siang, melakukan ulangan malam sebelumnya. Mereka terlalu menawan untuk dilawan. Beruntung dia memiliki 9 tubuh emas yang, atau dia tidak akan bisa mengatasinya. Sementara umur prajurit di benua utama panjang, tetapi mereka tidak pernah bisa mencapainya. Beberapa karena penyakit yang dirahasiakan, tetapi pada kenyataannya, penyebab vitalnya adalah kesenangan diri dalam pesta pora. Selama seseorang memiliki kemampuan untuk memanjakan, mereka akan dan tidak akan berhenti sampai nafas terakhir mereka. Bahkan seseorang yang teguh akan menikmatinya dalam jumlah sedang. Mereka yang tidak memiliki kendali juga akan menikmati tanpa batasan. Dengan cara itu, entah mereka mati lebih awal, atau mereka berhenti bisa membesarkannya. King Sui tidak khawatir tentang ini. Fisik kedua wanita itu baik-baik saja, tetapi mereka masih tidak bisa mengatasinya. Kultivasi yang kuat tidak ada hubungannya dengan ini. Karenanya, butuh beberapa hari untuk pulih. Wanita-wanita itu tampak berseri-seri setelah mereka bangun. Mereka semua mengatakan wanita membutuhkan cinta untuk menghidrasi mereka. Keseimbangan yin dan yang adalah cara untuk melakukannya. Imperial Cuisine Hall akan buka untuk bisnis, dan itu adalah hari kedua mereka. Harganya memang tidak mahal, tapi masih terbatas. Mereka hanya memiliki jumlah makanan yang terbatas dan akan tutup setelah terjual habis. King Sui tidak melakukannya demi uang, tetapi dia melakukannya untuk meningkatkan reputasi. Makanya, harganya terjangkau bagi siapa saja. Beberapa orang datang lebih awal dan paling banyak hanya bisa membeli 2. Jades Tiamat Bun berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Imperial Cuisine Hall akan menjual 2000 sehari, dan hanya sekitar 1000 orang yang bisa mendapatkannya. Mereka yang berkesempatan membeli akan selalu membeli kuota maksimal 2 karena keterjangkauannya. Bos, kami punya umpan balik. Anda tidak dapat menjualnya dengan cara ini, kami tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Kamu bisa menaikkan harganya, kata seorang pemuda di antara kerumunan. Benar-benar sampah. Bagaimana kita bisa membelinya? Jadi bagaimana jika Anda punya uang? Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku akan memukulmu? Raung pria besar dan tinggi. Lao Husan, orang miskin tapi kamu berani mengancam akan memukuliku. Apakah Anda percaya ketika saya mengatakan saya akan mengambil giliran pada istri Anda itu? Balas pemuda itu dari sebelumnya. Lao Husan diam saja.
Dia memiliki sedikit energi, tetapi dia tidak punya uang. Dia memang memiliki istri cantik yang diingat banyak orang. Namun, dia melakukan semua yang dia bisa untuk melindunginya seolah-olah hidupnya bergantung padanya, jadi mereka baik-baik saja untuk saat ini. Itu tidak menghentikannya dari khawatir. Haha, katakanlah, Lao Husan, Anda adalah lambang kecantikan yang menikah dengan suami yang vulgar. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya? Aku akan membayarmu berapapun yang kamu inginkan. Pergi ke neraka. Mata seperti harimau Lao Husan memelototi pria itu. Ekspresi pria muda itu dihina dengan rasa jijik. Tanpa sepatah kata pun, dia membalikkan tubuhnya tepat sebelum pukulan itu mendarat padanya. Lengannya seperti senjata dan tubuhnya sedikit melengkung. Dia tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan saat dia mengarahkan tinjunya ke arah Lao Husan. Lao Husan terlihat kasar, tinggi, dan kuat, tapi dia tidak setua itu. Dia adalah seorang pemuda tanpa kultivasi dan hanya mengandalkan kekerasan. Pemuda itu, di sisi lain, jelas memiliki kultivasi meski hanya sedikit. Beng! Pukulan itu mendarat tepat di dada Lao Husan, tetapi dalam kejadian yang mengejutkan, Lao Husan hanya mundur 2 langkah darinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pria muda itu mundur karena terkejut. Ekspresi pemuda itu bergeser, lengannya gemetar. Seolah-olah dia telah menabrak dinding batu. Kekuatan pukulan itu telah melukai lengannya sendiri. Fisik yang bagus. Mata King Sui berbinar. Dia tahu bahwa Lao Husan tidak memiliki bentuk kultivasi apapun tetapi memiliki kemampuan alami untuk pulih. Tentu saja, pejuang yang lebih kuat masih bisa membunuh Lao Husan dalam sedetik. Namun, fisik ini adalah salah satu yang paling menakutkan di antara mereka yang memiliki tingkat kemampuan yang sama. Kecuali pihak lain menggunakan racun atau kebingungan, mereka akan kesulitan mengalahkan seseorang dengan fisik seperti ini. Sayang sekali Lao Husan tidak semudah itu, mungkin lebih tua dari 20 tahun tapi lebih muda dari 30. King Sui tahu dari vitalitasnya. Bahkan jika orang lain mengetahui fisik Lao Husan, tidak banyak yang bisa dilakukan lagi. Masa kritis telah berakhir. Bahkan berkultivasi tidak akan mencapai hasil yang bermanfaat. Namun, King Sui berbeda. Dia tidak tahu apakah Lao Husan akan mampu mencapai tingkat kultivasi yang layak, tetapi dia tahu bahwa orang dengan fisik seperti itu biasanya memiliki kemampuan bawaan yang layak. Itulah mengapa King Sui ingin mengembangkannya. Berhenti, kalian berdua. Pergilah jika kamu ingin bertarung. King Sui berjalan. Maaf, bos. Saya tidak ingin bertengkar dengannya. Tidak ada artinya, jawab Lao Husan dengan panik. King Sui tersenyum. Silakan ikuti saya. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Lao Husan tertegun tetapi tetap mengangguk sebelum mengikuti King Sui ke aula. Tolong duduk. King Sui duduk dan meminta Lao Husan untuk melakukan hal yang sama. Apa yang bos ingin bicarakan? Lao Husan duduk dengan tenang, jauh dari pria buas yang sebelumnya. Saya melihat bahwa Anda sangat galak di luar. King Sui tersenyum. Lao Husan tertawa. Saya tidak takut diejek. Saya hanya pria biasa. Jika saya tidak sedikit galak, saya akan diganggu oleh orang lain. Apakah Anda tertarik belajar dari saya? Anda dan wanita Anda bisa tinggal di sini di Imperial Cuisine Hall. Saya jamin tidak ada yang akan menindas Anda jika Anda di sini. King Sui tersenyum. Dia yakin Lao Husan akan bertahan. Lao Husan terkejut dan memandang King Sui dengan bingung. Apakah kamu tidak bersedia? King Sui mempertahankan senyumnya. Tidak, saya sangat bersedia. Saya hanya tidak percaya ada sesuatu yang jatuh ke pangkuan saya seperti ini. Bisakah kamu memberitahuku kenapa? Lao Husan bertanya dengan sungguh-sungguh. King Sui sangat senang. Jika ini orang lain, terutama orang biasa, mereka akan menyetujuinya dan tidak ingat tentang hal lain. Lao Husan logis. Jangan pernah meremehkan masalah sekecil itu, ini berarti dia memiliki prinsip dan pikiran yang rasional. Aku akan terus terang.
Saya akan tinggal di sini selama beberapa tahun jika itu jangka panjang dan hanya 1 atau 2 tahun jangka pendek. Sayang sekali membuang tempat ini saat saya pergi, jadi saya ingin memilih penggantinya. Saya pikir Anda bisa mencobanya setelah melihat Anda hari ini. Jika Anda bisa melakukannya, saya akan membiarkan Anda mengambil alih. Jika tidak, maka hal-hal yang Anda pelajari dari sini masih akan membantu Anda menjadi beberapa ratus kali lebih kuat dari Anda sekarang. King Sui menjelaskan dengan senyumnya yang biasa masih di wajahnya. Betulkah? Itu bagus. Terima kasih. Saya akan belajar dengan semua yang saya punya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lao Husan sangat gembira dan gelisah. Dia membungkuk dengan hormat seperti yang dia lakukan kepada gurunya kepada King Sui. King Sui menariknya berdiri. Baik, kembali, berkemas lalu pindah ke sini. Anda akan mulai belajar dari saya besok. Hari ini, aula masakan kekaisaran juga dibuka untuk bisnis, dan meskipun itu bukan aula medis besar atau tempat tinggal makanan, aula masakan kekaisaran adalah kombinasi keduanya. Namun, hanya ada sedikit variasi hidangan meskipun itu adalah tempat tinggal makanan. Kebanyakan dari mereka adalah hidangan obat untuk meningkatkan kesehatan seseorang dan semuanya terbatas. Biasanya, mereka terjual habis dalam beberapa saat setelah pembukaannya. Reputasi Imperial Cuisine Hall tersebar jauh dan luas dalam beberapa hari. Tidak hanya keterampilan medisnya yang hebat, tetapi makanan mereka bahkan lebih terkenal. Ini yang pertama, siapapun yang mencicipi makanan dari Imperial Cuisine Hall tidak bisa berhenti memujinya. Bahkan hidangan dari Nine Continents Food Residence tidak bisa dibandingkan. Karena ini, orang-orang dari 9 benua medis sekte dan 9 benua makanan residence tidak bahagia. Mereka telah mencicipi makanan King Sui dan menguji keterampilan medisnya. Hanya ada satu komentar akurat untuk itu, penghancuran total. Siapapun di lini pekerjaan yang sama adalah musuh, dan baik 9 benua makanan residence dan 9 benua medis sekte sedang mencari cara lain untuk menyelesaikan ini. Jika King Sui bergabung dengan mereka dan melepaskan keterampilan dan resep medisnya, itu akan sangat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tidak ada hal besar yang terjadi akhir-akhir ini, tetapi ada banyak insiden kecil yang tidak membutuhkan banyak penyelesaian. King Sui tahu bahwa ini hanyalah skema kecil oleh organisasi. Jika dia tidak memiliki kekuatan, skema ini bisa berakibat fatal. Misalnya, klaim bahwa Imperial Cuisine Hall telah membunuh seseorang melalui perawatannya atau meracuni seseorang sampai mati dengan makanannya, bajingan yang menciptakan masalah, atau grafiti ancaman di pintu masuk Imperial Cuisine Hall dalam semalam. Bahkan ada seseorang yang telah membuang binatang buas mati di pintu masuk Imperial Cuisine Hall. Hal-hal ini terjadi setiap hari tetapi semuanya diselesaikan oleh King Sui. Misalnya, mereka menemukan dalang sebelum para pembuat onar itu dan menggunakan soul circ atau akupuntur untuk membuat mereka berbicara kebenaran. Selama waktu ini, tabib ajaib Hua sekali lagi sangat dipermalukan. Namun, 9 benua medis sekte dan 9 benua makanan residence bahkan lebih malu. Sekarang, semua orang tahu skema 9 benua medis sekte dan 9 benua makanan residence yang didorong oleh kecemburuan dan berhenti percaya pada mereka. Dengan tidak ada yang percaya pada mereka, 9 benua medis sekte dan 9 benua makanan residence menjadi tenang. Namun, King Sui tahu bahwa keheningan ini hanya sementara. Apapun yang terjadi setelah ini akan menjadi lebih kejam. Segala sesuatu dari sebelumnya adalah memaksanya untuk melayani mereka, tetapi kehidupan akan menjadi apa yang akan mereka kejar selanjutnya. King Sui tidak takut. Dia tidak takut bahkan di Nine Stars Domain, Nine Stars Emperor City. Hanya sedikit yang bisa mengalahkannya di sini, dan jika dia menggunakan ulat sutra naga emas menggigit sumsum, maka tidak ada yang bisa menjamin siapa yang akan hidup atau mati. Selain itu, Sekte Tombak Perkasa 9 benua akan berada di sisinya. King Sui telah membantu tetua dalam keluarga Ling Chen meningkatkan umurnya 100 tahun. Ini penting untuk klan Ling. Penatua akan menghabiskan umurnya.
Tetapi setelah King Sui membantu menyembuhkan penyakitnya yang dirahasiakan, bersama dengan kekuatan musim semi kehidupan dan bunga kehidupan, bukanlah hal yang sulit untuk memperpanjangnya hingga 100 tahun. Ling Clan adalah pilar pendukung Mighty Spear Sekte dari Nine Stars Emperor City. Di wilayah ini, Sekte Tombak Perkasa 9 Benua di kota Kaisar Bintang 9 hanyalah salah satu cabangnya. Mereka bahkan bisa disebut divisi kelas 2. Selain markas Sekte 9 Benua Mighty Spear Sekte, sekte bawahan lainnya juga seperti mereka. Tentu saja, tidak hanya ada satu Sekte Tombak Perkasa 9 Benua. Ada lusinan dari mereka di domain 9 matahari dan domain 9 bulan. King Sui telah bertemu dengan tetua dari klan Ling. Dia adalah orang yang tak dapat disangkal tangguh, orang yang King Sui tidak bisa menjamin menang bahkan setelah menggunakan ulat sutra naga emas menggigit sumsum untuk melawannya. Penatua Ling adalah seorang prajurit top di kota Kaisar Bintang 9, salah satu dari sedikit orang tua hebat yang tersisa. Yang lain tidak punya banyak waktu tersisa, dan begitu mereka lewat, posisi Ling Clan akan naik ke puncak. Beberapa hari berlalu sebelum King Sui tiba-tiba menyadari bahwa dia telah begitu sibuk mengurus balai masakan kekaisaran, sehingga dia mengabaikan hal-hal lain seperti istana ilahi dan gerbang iblis. Selanjutnya, dia yakin bahwa Tantai Lingyan ada di sini dan merupakan pemimpin sekte dari gerbang iblis di wilayah ini. Gerbang iblis di sini juga merupakan gerbang iblis 9 benua. Meskipun itu bukan markas gerbang setan 9 benua yang paling menakutkan, itu sudah dekat. King Sui menghela nafas pada potensi darah suci iblis tertinggi. Potensinya sangat menakutkan dan sekarang dia tahu bahwa itu dapat dengan mudah menaklukkan orang lain yang memiliki darah Raja Iblis. Pada dasarnya, akan mudah baginya untuk naik ke tahta pemimpin sekte gerbang iblis. King Sui memikirkan kembali gerbang iblis 9 benua sebelumnya. Dia sebenarnya tidak tahu apakah pemimpin sekte adalah dari darah suci iblis tertinggi. Secara teoritis, seharusnya hanya ada satu. Kebangkitan Tantai Lingyan menandakan bahwa darah suci iblis tertinggi sebelumnya telah lenyap, dan satu-satunya kemungkinan adalah karena kematian. King Sui merasa bahwa suksesi tahta Tantai Lingyan hanya masalah waktu. Itu seperti aturan, takdir yang tidak bisa disangkal. Istana Ilahi 9 benua. King Sui berdiri di depan Istana 9 benua ilahi, tetapi pemandangan yang menyambutnya mengejutkan. Itu adalah tanah reruntuhan. King Sui mengerutkan kening, tidak memahami apa yang telah terjadi. King Sui tidak mendengar tentang pergerakan besar sejak dia tiba di sini, dan dia juga tidak mendengar tentang spekulasi apapun. Jejak pertempuran bukanlah yang terbaru, tapi mereka juga tidak kuno. Belum lama ini tempat itu rata dengan tanah. Seharusnya sekitar setengah tahun yang lalu. King Sui berdiri di sana mengerutkan kening, tidak tahu mengapa Nuo Lan gagal mengemukakan masalah ini. Dia hanya menyebutkan tentang gerbang iblis dan kehadiran Tantai Lingyan. Sepertinya dia tahu tentang ini juga tetapi tidak ingin dia merasa tidak nyaman. 3 bulan yang lalu, saat itulah gerbang iblis menghancurkan istana ilahi. Sebuah suara berbicara dengan lembut di samping King Sui. Itu adalah Nuo Lan, dan Ling Chen ada di sampingnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? King Sui tidak berbalik, itu perbuatannya. Kemampuannya terlalu menakutkan. Nuo Lan menghela napas. Bukankah istana ilahi mendapat dukungan di sini? Saya pikir Anda tidak bisa begitu saja menghancurkan organisasi besar di sini. King Sui bertanya sambil melihat kembali ke Nuo Lan dan Ling Chen. King Sui adalah dewa pertempuran. Meskipun dia tidak mengenal orang-orang yang pernah tinggal di istana ilahi ini, fakta bahwa itu dihancurkan membuatnya tidak nyaman. Selain itu, dia tidak ingin merusak hubungannya dan hubungan Tantai Lingyan ke tahap yang tidak bisa ditoleransi. Dengan kemajuan baru-baru ini, mereka sepertinya mendekati titik itu. Kekuatannya terlalu menakutkan. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Semua orang tahu tentang dendam antara istana ilahi dan gerbang iblis, jadi tidak ada yang ikut campur, Nuo Lan menjelaskan dengan lembut.
Kemampuannya sangat menakutkan. King Sui tahu bahwa Tantai Lingyan pasti memiliki terobosan. Dunia apa dia sekarang? Alam dewa pemeliharaan tingkat 3. Atau level 4, mungkin level 5. Dia adalah dari darah suci iblis tertinggi. Dia memiliki potensi yang mengerikan dan pikiran yang jernih. Budidaya Raja Iblis berlangsung cepat, dan pemilik Supreme Demon Saint Blood tidak perlu khawatir menjadi terlalu terobsesi yang dapat menyebabkan fondasi intinya menjadi tidak stabil. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia akan melupakan tentang segala hal yang dapat menghalangi takdirnya. Oleh karena itu, dia ditakdirkan untuk melupakannya karena hanya dengan begitu dia dapat memenuhi takdirnya. King Sui bingung sejenak seolah-olah jiwanya telah berlipat ganda dan pergi ke segala arah. Satu-satunya orang yang bisa mengubahnya adalah King Sui, tetapi dia telah melupakannya. Lebih penting lagi, dia adalah dewa pertempuran yang memiliki takdirnya sendiri. Jika dia membunuh dewa pertempuran sebanyak ini, lalu apa yang harus dia lakukan di masa depan? Bunuh dia. Tidak hanya menang melawannya tidak mungkin, tetapi dia tidak tahan melakukannya bahkan jika dia bisa. Tidak membunuhnya. Lalu di mana dia berdiri sebagai dewa perang? Apalagi jika ia menjadi penguasa istana-istana ilahi. Segala sesuatu di benaknya seakan terjun dalam kekacauan. Baiklah, kalian bisa kembali dulu. Saya akan berjalan-jalan, kata King Sui kepada Nuolan dan Ling Chen. Ling Chen dan Nuolan telah mengkonfirmasi hubungan mereka dan akan segera menikah. Ini adalah berita bagus dan King Sui bahagia untuk mereka. Dia senang dengan rumah yang akan dinikahi Nuolan. King Sui, apakah kamu akan mencarinya? Nuolan bertanya dengan cemas. Baiklah, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. King Sui melambaikan tangannya dengan acuh dan pergi. Gerbang Iblis 9 Benua. Itu adalah gerbang Iblis 9 Benua kota Kaisar 9 Bintang. Setelah tiba, King Sui hanya menonton dari jauh pada awalnya. Tempat ini dibangun di sepanjang Gunung 9 Bintang, tetapi itu sama dengan Istana Ilahi. Gunung 9 Bintang tidak tinggi tetapi area di atas puncaknya sangat besar. Itu diratakan oleh seseorang dan menjadi kota pegunungan. Tidaklah mengada-ada untuk menyebutnya kota. Ada 3 jalan utama di atas puncak, dilapisi dengan paviliun dan istana. Jalan-jalannya lurus di sepanjang pegunungan yang mengarah keluar. Istana berdiri dalam jumlah besar di sana, di sepanjang kelokan Gunung 9 Bintang. Area itu besar. Itu adalah markas gerbang iblis kota Kaisar 9 Bintang. King Sui berdiri di sini selama sekitar 2 jam. Sama seperti King Sui berada dalam dilema mencari Tantai Lingyan, sosok cantik melangkah keluar dari gerbang iblis 9 benua dan berjalan menuju King Sui. Dia melintasi udara ke arahnya dengan pakaian putih salju. Kecantikannya melampaui dunia ini, memancarkan aura dingin. Meskipun tidak sedingin es sebelumnya, hal itu membuat orang lain merasa kecewa. Dia memang telah mencapai terobosan. King Sui tahu itu saat dia merasakan aura Tantai Lingyan dan tahu bahwa dia bukan tandingannya. Dengan aura superioritas, matanya seperti bintang tak terbatas di atas. Keindahan di balik dinginnya mencekik. King Sui mengira dia tampak akrab tetapi merasa seperti orang asing sekarang. Ini membuatnya tidak nyaman. King Sui, Tantai Lingyan memanggilnya dengan lembut seolah dia tidak benar-benar mengenalnya. King Sui tertawa pahit lalu menghela nafas. Aku merasa seperti kembali ke masa ketika aku merayumu. Selalu merasa seperti ada jarak di antara kita saat aku menyusulmu. Tantai Lingyan tidak tersenyum dan hanya mengarahkan pandangannya pada King Sui. Dia telah menerobos tetapi menemukan bahwa masih ada bayangan di hatinya. Dia merindukan keakraban, dan rasanya seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Sekarang dia telah melihat King Sui, dia menyadari bahwa bayangan itu adalah dia, dan itulah mengapa dia memanggil namanya dengan ragu-ragu. Apakah Anda mencari saya karena masalah dengan Istana Ilahi? Tantai Lingyan bertanya. Sebelum King Sui dapat menjawab, Tantai Lingyan melanjutkan, jika itu masalahnya, maka mari kita lupakan saja.
Istana ilahi dan gerbang iblis adalah musuh sejak awal. Siapa yang tahu berapa banyak raja iblis yang telah dibunuh oleh dewa pertempuran sepertimu, atau gerbang iblis yang telah kau hancurkan. Jadi, jangan berpikir bahwa saya kejam. King Sui tercengang tetapi memikirkannya dengan matang. Karena mereka adalah musuh, dan dia benar-benar menghancurkan beberapa raja iblis dan gerbang iblis, dia tidak berpikir dia berhak untuk menyalahkannya. Setelah memproses pikiran itu, King Sui merenungkan tujuannya di sana. Mereka pernah menjadi mesra dan dekat. Mereka bisa saja menikah setelah beberapa waktu. Namun, semuanya perlahan berubah menjadi seperti ini. Seiring waktu, bahkan King Sui menjadi orang asing. Tantai Lingyan melihat kurangnya respons di King Sui saat mereka saling menatap dengan tenang. Tatapan King Sui jelas. Melihat wajah yang telah merebut jiwanya, dia tiba-tiba dipenuhi dengan cinta, sakit hati, pemujaan, penyesalan, dan pengunduran diri. Tatapan kompleks King Sui menyebabkan jantung Tantai Lingyan berpacu. Bayangan di hatinya menjadi lebih jelas. Tiba-tiba merasa seolah-olah dia benar-benar dekat dengan pria di depannya. Sejujurnya, dia sangat kesepian. Dia tidak punya teman, apalagi kekasih, yang seperti kerabatnya. Lingyan, bisakah aku memelukmu? King Sui bertanya dengan tulus. Dia takut Tantai Lingyan akan mengirisnya lagi. Tantai Lingyan memperhatikan King Sui tanpa kata-kata. Dia terbiasa dengan hari-hari kesepiannya dan tidak terlalu peduli dengan hubungan antara pria dan wanita. Dia tidak menemukan siapapun yang dia sukai dan dia juga tidak merasakan apa-apa dalam hal ini. Itu benar sekarang juga, tetapi interaksinya dengan King Sui membuatnya merasa bahwa pria ini berbeda dari yang lain. Dia memang berbeda, karena secara tidak sadar, dia tahu bahwa dia dianggap sebagai suaminya. Entah dia ingat atau tidak, dia tahu ini benar, terutama sekarang. Di satu sisi, ada bayangan di hatinya. Di sisi lain, ada tatapan King Sui. Dia tidak membalas ketika dia menyerangnya sebelumnya, dan dia hampir mati di bawah pedangnya. Kejadian ini berdampak besar padanya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia sedang dalam pelukan ringan. Secara naluriah, dia ingin menyerang dan memiliki banyak metode dalam pikirannya untuk membunuh pria itu, tetapi dia tidak bergerak. Aroma ringan pria itu menyelimuti dirinya. Rasanya alami dan aromanya sedikit familiar baginya. Itu menghibur dan mengejutkannya. Bagaimana mungkin dia bisa berbaring diam di pelukan pria? Tanpa disadari, dia melingkarkan lengannya di pinggangnya. King Sui merasa lega, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Begitu saja, dia diam-diam memeluk bahunya. Lingyan, istriku, kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu. Keinginan impulsif untuk melihatmu, untuk melihat senyumanmu yang familiar membuatku hancur. Betapa aku ingin memelukmu erat-erat, untuk membuatmu tetap dekat denganku. Suara King Sui rendah seolah-olah dia menahan sesuatu. Maafkan saya, aku tahu apa yang kamu katakan itu benar, tapi saya mengerti. Anda tidak perlu meminta maaf. Surga sedang mengerjai saya. King Sui tertawa pasrah. Bukankah kamu bilang ingin memelukku erat? Peluk aku sekencang yang kamu mau, kata Tantai Lingyan lembut. Hati King Sui melompat padanya dan memeluknya erat-erat, memeluknya erat ke tubuhnya sendiri saat dia membenamkan wajahnya ke lekukan lehernya. Mengambil napas dalam-dalam dari aromanya, pasangan itu menempel dekat satu sama lain. Perasaan lega King Sui dari beberapa keinginan hatinya. Tantai Lingyan merasa sangat damai pada saat itu. Pria dan dia seharusnya menjadi musuh. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran bahwa dia akan menyerangnya ketika terkunci dalam pelukan itu. Tidak khawatir dia akan membunuhnya atau sejenisnya. Lebih jauh, dia bisa merasakan bahwa dia juga tidak melindungi dirinya dari dirinya. Akan mudah untuk membunuhnya saat itu juga. King Sui menjadi tenang hanya setelah waktu yang lama, melepaskan cengkeramannya padanya sedikit tetapi tidak tahan untuk melepaskannya sepenuhnya. Terima kasih, Lingyan. Sudah lama sekali. Saya kira masih ada perasaan dari terakhir kali. King Sui tersenyum. King Sui,
Aku sedikit takut sekarang, jawab Tantai Lingyan lembut. Apa yang Anda takutkan? King Sui bingung. Saya percaya kata-kata yang Anda ucapkan sebelumnya. Jika saya mendapatkan kembali ingatan saya suatu hari nanti, saya khawatir saya tidak akan bisa menghadapi kenyataan. Apakah saya menyakiti banyak orang? Tantai Lingyan menghela nafas. Ini adalah takdir. Itu bukan salahmu, kata King Sui tanpa daya. Jika suatu hari kita harus berdiri di ujung kehidupan dan kematian yang berlawanan, dan kita harus membuat pilihan di antara kita, apa yang akan kamu lakukan? Tantai Lingyan bertanya pada King Sui dengan tenang. Itu tidak seperti King Sui tidak memikirkan masalah ini sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawab sesuatu seperti itu. Dia tidak akan suka jika dia berdiri di sana tanpa bergerak sementara Tantai Lingyan membunuhnya. Ini bukanlah cinta, ini adalah ketidaktahuan. Itu tidak adil bagi istri-istrinya, dan itu akan menjadi kebodohannya. Jika salah satu wanitanya dalam bahaya, dia akan menyelamatkan mereka tanpa peduli tentang dirinya sendiri. Dia tidak akan menyesal jika dia mati dan akan melakukan hal yang sama jika diberi kesempatan kedua. Saya tidak tahu, hal-hal telah mencapai titik ini, dan aku tidak bisa lagi membiarkanmu membunuhku tanpa pembalasan. King Sui memperhatikan Tantai Lingyan. Tantai Lingyan tidak terkejut dengan jawaban King Sui. Dia mengangguk, karena kami berdua memiliki takdir masing-masing, tidak ada gunanya memaksa satu sama lain. Mari putuskan hubungan satu sama lain mulai hari ini dan seterusnya. Jika tidak, Anda hanya akan menderita di masa depan. Putus hubungan. Apakah kamu akan menderita kemudian? King Sui tercengang saat dia menatap wajah cantiknya. Saya tidak tahu. Meskipun Anda adalah musuh, Anda merasa lebih seperti seorang teman, jawab Tantai Lingyan. Saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk memutuskan hubungan atau kebutuhan untuk membunuh satu sama lain. Saya ingin merayu Anda lagi. Siapa bilang dewa pertempuran tidak bisa jatuh cinta dengan Raja Iblis? Siapa bilang kita tidak bisa menikah? King Sui berbicara dengan serius. Tantai Lingyan kaget. Kata-katanya sangat memengaruhinya. Meskipun tidak ada yang melarang dewa pertempuran dan Raja Iblis untuk menikah, mereka adalah musuh bebuyutan. Oleh karena itu, wajar saja untuk berasumsi bahwa mereka tidak bisa. Aku mencintaimu, Lingyan. Aku akan menjadikanmu istriku lagi, kata King Sui dengan lembut. Itu tidak terlalu penuh dengan perasaan, tapi ada tekad di matanya. Tantai Lingyan menjadi sedikit panik karenanya. Sebagai seorang wanita, memiliki seseorang yang Anda rasakan untuk menumpahkan kata-kata ini kepada Anda, tidak dapat dihindari bahwa dia akan terpengaruh. Dia belum jatuh cinta dengan pria itu, tapi dia masih seorang wanita. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan hubungan, dia tidak membeda-bedakan. King Sui, apa takdirmu? Untuk menghancurkan gerbang iblis. Tantai Lingyan adalah pewaris dari darah suci iblis tertinggi dan secara alami bisa merasakan bahwa King Sui akan naik ke puncak. Begitu itu terjadi, dia akan menjadi oposisi. Meskipun takdirku tidak menyatakannya dengan jelas, itu memiliki arti. Milikmu seharusnya sama kan? King Sui bertanya. Takdirku adalah membasmi istana ilahi, kata Tantai Lingyan. Betapa tumpulnya. Dia memang iblis. Lingyan, pernahkah kamu berpikir bahwa bahkan dengan tidak adanya istana ilahi, akan ada kekuatan baru yang melawan gerbang iblis? Dunia progresif dan memiliki banyak elemen. Baik dan jahat hidup berdampingan. Tanpa kejahatan, tidak akan ada keadilan. Pembantaian gerbang iblis di hatiku itu jahat. King Sui bertemu dengan tatapan Tantai Lingyan dan menjadi malu. Baik dan jahat juga bukan hitam dan putih. Organisasi kuat mana yang tidak sampai ke posisi mereka tanpa menginjak jutaan tengkorak? Apakah keadilan itu? Apa yang jahat? Jika pembunuhan dan pembakaran itu jahat, maka Anda semua juga jahat, hanya menyamar sebagai kebaikan. Apa yang kamu katakan? Tantai Lingyan berkata pada King Sui, tidak senang. Mereka masih dalam pelukan dengan wajah terpisah kurang dari 1 inci, nafas mengipasi wajah mereka.
Aroma menyegarkan Tantai Lingyan berputar di sekitar King Sui dan itu lebih memikat dari apapun. Tubuh lembutnya menempel pada tubuh King Sui, membuat jantungnya berdebar kencang. Puncaknya yang menggairahkan ditekan ke dada King Sui. King Sui telah memeluknya dengan erat sebelumnya, dan meskipun sekarang tidak sekencang, mereka masih menekannya. Tekanan dan getarannya nyaman, dan tubuh King Sui mulai mengalami beberapa perubahan. Ini membuat King Sui gugup. Dia merasakan sesuatu menekan titik lemah dan takut Tantai Lingyan akan marah. Tantai Lingyan bertukar pandang dengan King Sui. Tidak mengerti mengapa, dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia bertemu dengan tatapan jelasnya juga. Namun, dia merasakan sesuatu yang hangat menekan area pribadinya. 9 tubuh emas yang, baiklah, aku salah. Tidak peduli siapa yang baik atau jahat, yang terburuk adalah kita berada di ujung yang berlawanan. Saya tidak tahu apakah kami dapat menemukan solusi yang baik di antara kami, seperti hidup berdampingan. Tidak perlu berjuang sampai mati dan membiarkan orang lain mendapatkan keuntungan darinya. Saat King Sui melanjutkan, lengannya mengencangkan cengkeraman mereka di sekitar Tantai Lingyan dan menggunakan penyegelan jiwanya, jari-jarinya yang gesit. Tentu saja, dia tidak bergerak. Dia tidak bisa bergerak saat menggunakan skill itu. Ini akan membuat area tertentu terasa nyaman dan tetap mencapai efeknya. Namun, itu tidak akan secepat berada di titik sensitif. King Sui memeluk pinggang ramping Tantai Lingyan. Dikatakan bahwa kepala pria atau pinggang wanita adalah wilayah terlarang. Setelah disentuh, ada yang bisa salah dengan mudah. King Sui tahu bahwa pinggang Tantai Lingyan adalah titik sensitif, dan itu sudah cukup. Tantai Lingyan tidak tahu kapan dia mulai merasa nyaman dalam pelukan King Sui. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dia merasakan gatal di sekujur tubuhnya, pori-porinya terbuka, menyerap ki spiritual dari sekitar mereka. Bahkan matanya mulai sedikit menutup saat dia melihat King Sui. Apa yang sedang Anda coba lakukan? King Sui tersentak mendengarnya. Apakah dia mengetahui apa yang dia lakukan? Saat dia akan berhenti, Tantai Lingyan melanjutkan, mengapa kita tidak menunggu sampai kamu memiliki kendali atas istana ilahi sebelum kita membahas ini? King Sui menghela nafas lega lalu mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu mari kita simpulkan di sini. Tantai Lingyan bersenandung sebelum menyadari suara yang lolos darinya itu tidak normal. Itu seperti erangan. Wajahnya semakin memerah karena tubuhnya terasa aneh. Seolah-olah dadanya semakin hangat, tetapi tubuhnya terasa nyaman. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dia berikan saat dia tanpa sadar memegang King Sui lebih erat di lehernya. Dengan gerakan itu, King Sui bisa merasakan dirinya terjebak lebih dekat dengannya saat asetnya di bawah masuk sekitar setengah inci. Pakaian yang memisahkan mereka sepertinya juga tenggelam ke tanah subur. Tantai Lingyan sepertinya menyadari sesuatu tetapi ingat bahwa dia dulunya adalah suaminya. Sekarang, dia juga tidak mendorong King Sui, karena perasaan euforia meletus di tubuhnya. Sekarang, dia merasa seperti tidak ada tempat untuk bersembunyi karena malu. King Sui merasakan gemetar tanpa henti dari tubuh dalam pelukannya. Gelombang demi gelombang getaran membuat bibirnya melengkung menjadi senyuman. Dia tidak percaya bahwa tidak ada tempat baginya di hatinya lagi. Setidaknya dia akan mengingatnya, dan ini akan sangat membantunya dalam merayu dia di masa depan. King Sui tidak yakin apakah dia akan bisa mendapatkan kembali ingatannya, tetapi dia telah memikirkannya. Bahkan jika dia tidak dapat memulihkannya, dia akan merayu dia lagi, terlepas dari apakah dia adalah Raja Iblis atau pemimpin Sekte Gerbang Iblis 9 Benua. King Sui merasa bahwa bagian bawah tubuhnya basah olehnya. Pada titik ini, Tantai Lingyan membenamkan kepalanya, terlalu malu untuk melihat King Sui. Meskipun dia murni, dia tahu tentang hal-hal ini juga. Sebagai seorang pejuang budidaya, mereka masih memiliki beberapa pengetahuan tentang meridian, terlibat dalam keseimbangan yin dan yang dan lainnya yang mereka ketahui dengan naluri. Lingyan, sepertinya celanamu basah.
Kamu juga membasahi pakaianku, King Sui berbisik ke telinganya. Tantai Lingyan pada awalnya sudah dipermalukan dan semakin bertambah setelah kata-katanya. Namun, jauh di lubuk hatinya dia masih bersembunyi sedikit dan berharap pria itu tidak akan tahu. Akan lebih baik jika pria itu tidak menyadarinya, tetapi dia melakukannya dan orang jahat itu benar-benar memanggilnya. King Sui memperhatikan lehernya menjadi merah dan berbisik ringan di dekat telinganya. Kamu sudah lama tidak seperti ini. Apakah kamu tidak merasa jauh lebih baik sekarang? Kamu dulu berperilaku seperti ini di pelukanku terakhir kali. Tubuh Tantai Lingyan sedikit gemetar karena malu dan kurangnya kekuatan. Butuh waktu lama sebelum dia mengangkat kepalanya. Sepasang matanya yang indah berkaca-kaca namun berkaca-kaca, seolah hendak menangis. Kenapa, gadis? Jangan menangis. Aku tidak mengganggumu. Anda adalah dewi di hati saya. Kamu tidak bisa menangis. King Sui terkejut. Anda brengsek. Anda melakukan ini dengan sengaja. Tantai Lingyan benar-benar tidak bisa memastikan apakah ini perbuatan King Sui. Betapa harumnya. King Sui tersenyum dan menarik napas dengan rakus. Tantai Lingyan memerah lebih merah, mengirimkan tatapan ke arah King Sui. Ada saat ketika dia merasa seolah-olah jiwanya akan meninggalkannya. Itu adalah rasa kebahagiaan dan euforia yang tak terlukiskan, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa inilah yang dirasakan pria dan wanita bersama. Karena kehilangan ingatannya tentang King Sui, dia telah melupakan perasaan masa lalunya, bahkan saat pertama kali bertemu King Sui. Dia kehilangan semua ingatan tentangnya. Karenanya, dia tetap menjadi gadis yang belum pernah melihat dunia dalam tulangnya. Demikian juga, dia tidak pernah terpengaruh dengan cara ini, seperti bagaimana King Sui membantu membangunkan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Aset di bawah King Sui seperti pistol yang menekan kelembutan. Namun sekarang, terasa basah seperti menempel tanpa halangan. Selain basah, juga licin. Pakaiannya sepertinya tidak terlalu tebal. Itulah mengapa King Sui merasa bahwa asetnya telah masuk beberapa inci. Tantai Lingyan memiliki fisik yang bagus. Meskipun dia tidak bisa dianggap perawan lagi, terakhir kali itu terjadi beberapa dekade yang lalu. Elastisitasnya mengejutkan, seindah batu giok. Tantai Lingyan sepertinya tidak merasa seperti dia sebelumnya. Bagaimanapun, dia merasa seperti berada di langit ke-9. Ekspresinya malu dan aneh. Namun, tidak lama kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia setuju untuk pelukan sebelumnya, sekarang dia telah memamerkan dirinya sendiri. Mengenai situasi mereka saat ini, dia sedikit tidak yakin tetapi tidak merasa itu tidak dapat diterima. King Sui berdeham dengan canggung. King Sui tidak mengatakan apa-apa dan dia juga tidak berani untuk maju lebih jauh. Sebagai gantinya, dia perlahan mundur. Perasaan dipegang erat-erat membuat Tantai Lingyan gemetar saat dia melangkah pergi. Perlahan-lahan berdampak besar, membuat Tantai Lingyan frustasi. Frustrasi menyebabkan dia melakukan sesuatu yang membuat King Sui ternganga. Munafik. Dengan terengah-engah, Tantai Lingyan melangkah maju dan King Sui merasa seolah-olah dia baru saja memasuki tempat yang lebih ketat tetapi baru setengah jalan. Tantai Lingyan mengerutkan kening. Bagaimanapun, tubuhnya hampir seperti perawan. Seiring dengan kelicikan sebelumnya, dia sedikit tidak nyaman. Dengan lapisan pakaian di antara mereka, inilah yang paling bisa mereka lakukan. King Sui linglung saat dia melihat Tantai Lingyan. Dia tetap dalam keadaan kesurupan ini untuk beberapa saat sebelum menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya, membukanya dengan ahli dan menjerat lidahnya dengan lidahnya. Tantai Lingyan melingkarkan lengannya di leher King Sui dan menutup matanya. Pikirannya kabur dan bahkan tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Baginya, ini masih pertama kalinya. King Sui mencium dengan rakus, tangannya membelai pantatnya. Tak perlu dikatakan bahwa dia masih menggunakan jari-jari lincahnya dan bisa menggunakannya secara maksimal kali ini. Tubuh Tantai Lingyan berputar dan berbalik, menyelamatkan King Sui dari usahanya. Setelah beberapa lama, King Sui berhenti.
Tantai Lingyan roboh ke arahnya seperti air. Selama periode ini, dia naik ke surga 5 atau 6 kali. Sesampainya di tempat terpencil, Tantai Lingyan mandi dan berganti pakaian baru. King Sui kembali ke alam Valet Jade Immortal untuk mandi juga. Matanya tertuju pada wanita yang bersinar itu. Kecantikan Tantai Lingyan sangat memukau saat ini. Itu tak terlukiskan, membuat King Sui memanjakannya. Meskipun melalui pakaian, King Sui berhasil masuk sepenuhnya. Itu bukanlah bagian terpenting. Fakta bahwa kedua kekuatan mereka telah meningkat secara drastis adalah kultivasi ganda kali ini adalah melalui usahanya sendiri, dan efeknya tidak kalah dengan saat dia bersama King Hanye. Ini mengejutkan King Sui. Dia telah mengembangkan kultivasi ganda semacam ini sebelumnya, tetapi King Sui memikirkannya dengan cepat. Ini pasti ada hubungannya dengan darah suci iblis tertinggi. Tantai Lingyan menerima keuntungan terbesar. Kemampuannya menjadi lebih stabil, dan dia sepertinya telah mengingat sesuatu. Misalnya, dia mengingat King Sui sebagai pribadi tetapi bukan urusan di antara mereka. Aku mengingatmu, tapi aku tidak bisa mengingat hal-hal yang terjadi di antara kita. Tantai Lingyan memandang King Sui, bingung. Kamu benar-benar mengingatku? King Sui bertanya dengan gelisah. Saya tahu Anda adalah orang yang penting bagi saya, dan Anda sangat akrab. Namun, sejauh itu, cukup. Haha, bagus sekali. Lingyan, ini pasti ada hubungannya dengan apa yang baru saja terjadi di antara kita. Tantai Lingyan memerah dalam sekejap. Jangan, Anda tidak diizinkan untuk mengungkitnya. Baiklah, saya tidak akan. Apakah kamu akan pergi lagi? Kekuatanmu meningkat pesat, kan? Mereka juga cukup stabil. Rencana awalnya adalah pergi dalam beberapa hari. Tantai Lingyan bersandar pada King Sui dengan ringan. Dia menyadari bahwa dia sepertinya ingin tetap bersama dengan pria ini. Itu bukan perasaan yang kuat, tapi itu cukup baginya untuk tidak tega meninggalkan tempat bersamanya. Aku akan mencarimu. Anda wanita, saya tidak peduli apapun Anda. Namun, dapatkah Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan melakukan terlalu banyak pembantaian? Bukan masalah besar bagi para pejuang untuk membunuh, tapi jangan bunuh orang yang tidak bersalah, kata King Sui lembut sambil memeluknya. King Sui, sama seperti Battle Gods, hanya ada sedikit Demon King Demon God. Meskipun kualitas iblis akan meningkat pesat karena darah Raja Iblis, itu tidak banyak. Sebagian besar akan bisa mengendalikannya, dan kami benar-benar tidak membunuh banyak orang tak berdosa itu. Hukum surgawi sama terhadap gerbang iblis kita. Hanya mereka yang berada di jalur pembantaian yang akan membunuh banyak orang. Bukankah itu sama dengan dewa pertempuran pembantaian? Gerbang iblis memiliki aturan. Salah satunya termasuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Bukannya kita membunuh seperti yang kita inginkan, seperti yang kamu pikirkan, Tantai Lingyan menjelaskan dengan lembut, ekspresinya lembut. Jika itu masalahnya, maka itu bagus. Saya menantikan hari Anda menjadi pemimpin sekte dari gerbang iblis. Daripada menghancurkan, terkadang lebih baik membimbing. King Sui terkekeh. Kamu sepertinya punya rencana. Namun, istana ilahi tidak akan menyerah sampai gerbang iblis dihancurkan. Jika kami harus mengendalikan arah, maka mungkin itu patut dicoba. Tantai Lingyan memandang King Sui. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk merayu kamu. Begitu kita menjadi suami dan istri, kita tidak akan terkalahkan. King Sui mencibir. Tantai Lingyan diam tanpa kata. Melihat wanita yang anggun, tenang, dan cantik yang mengenakan ekspresi imut itu memberi King Sui kepuasan yang tak terlukiskan. Ada kebahagiaan bercampur dalam kekhawatirannya. Dia tidak mengharapkan hal-hal berubah dengan cara ini, karena hubungan mereka berkembang begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Mereka semakin dekat, dan meski mereka masih bukan suami dan istri, mereka berbeda dari sebelumnya. Manusia memang aneh, terutama Tantai Lingyan. Langkah yang mereka ambil sebelumnya bukan hanya lompatan tetapi penerimaan. Cukup bagus bahwa dia bisa mengingat King Sui sebagai pribadi.
Dia mempercayai King Sui. Pada langkah itu, ada rasa bersalah, rasa kompensasi dan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Istana ilahi telah hilang, dan gerbang iblis akan segera pergi. King Sui tidak tahu berapa lama lagi dia akan tinggal di sana. King Sui merasakan kekuatannya sendiri. Kultivasi ganda yang baru saja mereka lalui meningkatkan kekuatannya secara signifikan, itu membuatnya lebih dari puas. Waktu berlalu. Dengan sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun itu, King Sui memegang pijakan yang kokoh di kota Kaisar Bintang 9. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan Imperial Cuisine Hall di kota Kaisar Bintang 9 juga bisa dianggap kolosal. Ling Chen dan Luo Lan menikah dan melahirkan seorang putra 3 bulan yang lalu. Lao Husan menjadi murid King Sui, setidaknya di mata publik. Setelah 3 tahun, Lao Husan menjadi penanggung jawab aula masakan kekaisaran dan belajar banyak pada saat itu mulai dari kultivasi hingga keterampilan medis. Penting untuk memiliki guru yang terkenal, dan King Sui mengambil peran itu. Selain itu, Lao Husan memiliki fisik yang unik, menjadi bagian dari alasan mengapa King Sui membawanya masuk. Keterampilan medis yang diberikan King Sui kepada Lao Husan sederhana, seperti Meridian Knocking Soul Pulling dan 5 elemen jarum ilahi. Sisa waktu digunakan untuk berlatih bentuk beruang dari teknik mimikri 9 hewan. Meridian Knocking Soul Pulling akan membiarkannya mendiagnosis penyakit dan jarum dewa 5 elemen dapat membantunya mengobati banyak penyakit kompleks. King Sui mengerti pepatah menggigit lebih dari yang bisa dikunyah dan tidak membiarkan Lao Husan belajar terlalu banyak. Aula masakan kekaisaran memiliki cukup banyak tabib sehingga Lao Husan tidak perlu ikut campur dalam kasus biasa. Selain itu, kultivasi King Sui dan orang-orang di sekitarnya juga meningkat dengan cepat selama bertahun-tahun ini. King Sui sekarang berada di alam dewa pemeliharaan tingkat 3. Selama 3 tahun, kemajuan ini sebenarnya sangat cepat, tetapi King Sui memiliki alam valet jade immortal, jadi tidak bisa dianggap seperti itu. Selain itu, menerobos ke tingkat 3 dari tingkat 1 relatif paling mudah. Alam dewa pemeliharaan tingkat 3 memungkinkan kekuatan King Sui meningkat secara drastis. Kekuatan King Sui mencapai 6 triliun dao, dan 60 triliun dao pertahanan. Pagoda harta karun takdir surgawi meningkatkannya sekitar 20%, dan karenanya dia mencapai 72 triliun dao. Pagoda harta karun nasib surgawi yang penuh kekerasan dan pagoda harta karun takdir surgawi menambahkan 6 triliun dao lebih banyak perlawanan. King Sui berakhir dengan 78 triliun dao pertahanan. Senjata ilahi King Sui, pedang terbang, juga dapat mengurangi kerusakan sebesar 5,6 miliar dao, yang berkontribusi pada pertahanannya, meningkatkannya menjadi sedikit di atas 78 triliun dao. Selain itu, atribut Battle God Halo dan formasi, dominasi area serta teknik pertempuran memungkinkan King Sui menembus level 150 triliun dao. Di antaranya, ada juga budidaya dengan tantai Lingyan yang membantu meningkatkannya. Pedang terbang senjata ilahi tidak mengalami banyak perubahan dalam 3 tahun. Itu meningkat 1 tingkat, mencapai kelas 28. Yang lain juga memiliki kemajuan yang berkualitas, dari akumulasi masa lalu, dan akhirnya berhasil menerobos. Hao Tian, Shen Huang, Dewa Pertempuran Pembantaian semua memasuki alam Dewa Pemeliharaan. Dewa Pertempuran Pembantaian dan Shen Huang bahkan telah mencapai alam Dewa Pemeliharaan tingkat 2. King Sui memiliki alam valet jade immortal, tetapi yang lain memiliki harta mereka sendiri untuk pelatihan. Selain itu, kecepatan King Sui jauh lebih lambat dari yang lain. Adapun kesengsaraan, King Sui memiliki pil penghindaran kesengsaraan. Hal seperti itu sangat berguna. Tanpa itu, King Sui berspekulasi bahwa lebih dari setengah dari mereka akan mati saat mencoba memasuki alam Dewa Pemeliharaan. Dengan itu, mereka semua bisa dengan lancar melewatinya. Kemampuan King Sui sekarang masih bagus. Bei Huang Fan masih tetap berada di alam gua tetapi telah membuka gua ke-10. Tidak akan lama sebelum dia masuk ke alam Dewa Pemeliharaan.
Di alam dewa pemeliharaan tingkat 3, Gua Qingsui bahkan lebih kuat, terutama Gua ke-10 yang memiliki kekuatan 6 kali. Kekuatan yang lainnya juga meningkat 1,5 kali lipat. Ini hanyalah alam dewa pemeliharaan tingkat 3. Ini memungkinkan kekuatan primordial Golden Bear Qingsui untuk mencapai peningkatan kekuatan yang mengerikan. Seiring dengan waktu harus berlatih, beruang emas primordial telah mencapai tahap kesempurnaan agung. Itu tidak jauh berbeda dari beruang emas primordial asli sekarang dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Selain itu, Qingsui telah memperbaiki beberapa pil penguat darah, memungkinkan gajah naga primordial, binatang pembunuh naga, dan darah Dragon Spider berubah secara drastis. Garis keturunan mereka telah mencapai 40% dalam kemurnian dan di atasnya. Gajah naga primordialnya adalah yang tertinggi, di atas 70%. Gajah naga primordial, 75% garis keturunan primordial, 45 triliun dao kekuasaan. Garis keturunan primordial adalah asal mula kekuatan gajah naga primordial. Itu mengurangi kerusakan pada tubuhnya sebesar 30%, meningkatkan 30% dari serangannya sendiri sambil meniadakan 40% dari efek buruk apapun pada tubuhnya. Ada peningkatan 40% dalam resistensi, dan 4 kali pemulihan pada kelelahan dan cedera tubuhnya. Selain itu, peningkatannya adalah 40% pada pertahanan dan ketangguhan dan 75% pada kecepatan dan penghindaran. Garis keturunan primordial memiliki kemungkinan tertentu untuk menerobos sebelum dapat meningkatkan kemampuannya. Storm gajah naga primordial, Grand Perfection Stage, serangan agresif di tanah memiliki kemungkinan tertentu menyebabkan vertigo, menyebabkan mati rasa pada targetnya dan mereka tidak akan bisa bergerak. Penghindaran berlian seketika, mampu melakukan lompatan dalam jarak 5 km dalam sekejap. Serangan gajah naga ganas, menyerang satu target dalam sekejap. Peningkatan serangan, peningkatan penetrasi dan serang melalui baju besi, peningkatan tingkat kritis, dan kemungkinan kecil dalam melewati pertahanan. Primordial Flames di bawah kaki gajah naga akan membawa sekitar 30% kemungkinan menembus armor, meningkatkan kecepatannya di udara pada saat yang bersamaan. Tubuh primordial dapat menyerang semua jenis keberadaan, meningkatkan daya tahan tubuhnya pada saat yang bersamaan. Laba-laba naga setan berkepala 9, 55% garis keturunan primordial, dengan kekuatan sekitar 30 triliun dao. Garis keturunan primordial adalah asal mula kekuatan laba-laba naga setan berkepala 9. Itu mengurangi kerusakan pada tubuhnya sebesar 45%, meniadakan 55% dari efek buruk apapun pada tubuhnya. Ada peningkatan 55% dalam resistensi dan pemulihan 3 kali lipat pada kelelahan dan cedera tubuhnya. Selain itu, peningkatannya adalah 55% pada pertahanan dan ketangguhan dan 75% pada kecepatan dan penghindaran. Garis keturunan primordial memiliki kemungkinan tertentu untuk menerobos sebelum dapat meningkatkan kemampuannya. Poison Web Entanglement, jaring yang tak terhindarkan dari 9 kepala naga laba-laba akan menyebabkan racun korosif, lengket, dan keterikatan yang kuat dengan serangannya dan mengurangi kecepatan target sementara mereka tidak dapat memutarnya. Poison Silk Tentacle, Nine-Headed Dragon Spider dapat menyerang dari jauh dengan sutra beracun dan membungkus korbannya. Kecepatannya sangat cepat dengan peningkatan racun dan lengket pada sutra. Mengurangi lebih banyak kecepatan sementara target tidak dapat memutar keluar darinya. Spider Silk Skynet, teknik pasif tanpa kelelahan. Kecepatannya menjadi 2 kali lipat dan itu akan mampu membentuk jaring besar di sekitarnya dalam sekejap. Apapun yang ada di dalamnya akan dikurangi kecepatannya. Ketajaman laba-laba naga berkepala 9 dari 8 kakinya tak tertandingi, selain memiliki racun yang sangat kuat dan efek menusuk. Perisai yang kuat, pertahanan laba-laba naga berkepala 9 sangat kuat. Generasi tubuh yang rusak dapat diregenerasi, membutuhkan waktu maksimal 100 hari. Ini bisa dipersingkat dengan peningkatan darah primordial dan kemampuan.
Benang laba-laba ilahi memungkinkan kelengketan dan ketangguhan laba-laba naga berkepala 9 untuk meningkat secara signifikan. Kemampuan pasif Dragon Slaying Beast 45% garis keturunan primordial. Tidak banyak perubahan. Kekuatannya berlipat ganda terutama dalam kecepatannya. Binatang pembunuh naga adalah binatang tipe pembunuh. Keberadaannya untuk tujuan pembantaian dan juga dikenal sebagai binatang pembantaian. Kemampuan ini tanpa bantuan Heaven Sucking Drum dan Spirit Gathering Lamp, serta bantuan King Sui. Oleh karena itu, dengan terobosan King Sui, binatang iblisnya akan tumbuh menjadi lebih tangguh. Heaven Sucking Drum, Spirit Gathering Lamp, bersama dengan Battle God Hollow, formasi dan kemampuan Gua Nurture God Realm akan memungkinkan gajah naga primordial dan kekuatan laba-laba naga menjadi setara dengan King Sui. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.